Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kerangka teori lagi. Dan sebelum Anda menyimak video ini, ingat Anda ketika saat ini sedang mengerjakan kerangka teori, langsung praktek ya, jangan menunda-nunda. Oke, seperti biasa kita akan mendefinisikan dulu untuk kerangka teori. Ini pada dasarnya merupakan pernyataan ya tentang hubungan dua variabel atau lebih yang diuji kebenarannya. Hubungan antara dua variabel, variabel X berhubungan dengan variabel Y. Nah, ketika kita mengetahui, maka kita mengetahui ini apakah berhubungan apa tidak. Sebenarnya itu kerangka teori, maka kita gambarkan itu saja. Jadi misalnya variabel X-nya itu ada banyak. X1, X2, X3 berhubungan dengan variabel Y, maka kita kasih garis, maka kita ketahuan kan sudah di situ variabelnya berhubungan apa tidak. Dan yang selanjutnya untuk fungsinya, fungsi dari variabel itu apa, maka kita harus mengetahui juga fungsi dari kerangka teori. Kerangka teori itu fungsinya apa sih? Kerangka teori itu pertama ya, fungsinya yaitu mengartikan suatu kata-kata kunci, kata-kata kunci yang terdapat pada variabel. Misalnya variabel X itu kata kuncinya apa? Nah, itu nanti diartikan misalnya ada 3 arti. Nah, itu nanti bisa dijadikan konsep. Kita tahu di situ dalam alur ceritanya nanti tahu bahwa variabel X itu ini tentang A, B, dan C. Jadi kita langsung mengetahui ya dari kerangka teori ini. Dan juga untuk fungsinya yang lain yaitu menjelaskan asumsi dari kita, atau enggak kita menjelaskan hipotesisnya. Lah, kok bisa begitu? Ya begini, ketika Anda berasumsi ketika penelitian ini nanti hasilnya seperti apa, kan kita dapat mengetahui penelitian kita hasilnya seperti A, B, atau C. Maka itu asumsi itu dapat dijelaskan di kerangka teori. Nah, itu sebuah fungsi dari kerangka teori juga itu. Maka juga kerangka teori ini berfungsi ini sebagai dasar konsep ya, konsep dasar ya, untuk kita nanti menganalisis sebuah data. Jadi kita tahu alurnya, mana yang kita teliti, mana yang nanti kita uji dan sebagainya dari mana? Dari kerangka teori ini. Dan juga kerangka teori ini membantu kita ya menginterpretasi atau meneliti atau memperluas, menggeneralisasi secara luas. Jadi kena semua dalam penelitian kita itu, udah apa-apa yang kita teliti itu kena semua. Jadi membantu kita menggeneralisasi penelitian kita, dan juga kita dapat mengetahui langsung variabel mana yang nanti berpengaruh pada variabel, misalnya variabel X berpengaruh dengan variabel Y. Ini langsung kelihatan di situ. Mana? Itu kan ada garisnya. Jadi ketika ada garis hubungan berpengaruh dan timbal balik, itu nanti kita tahu oh ternyata variabel ini berpengaruh dengan variabel Y, atau variabel ini hubungan timbal balik dengan variabel X. Nah, begitu kita langsung dapat mengetahui dengan kerangka teori ini. Dan juga yang paling penting, penelitian ini atau membuat kerangka teori ini membantu kita semakin fokus dan terarah dalam memperdalam sebuah teori. Ini kerangka teori ini biar kita meneliti nanti fokus, tidak kemana-mana, hingga penelitian kita dalam. Ingat, karena penelitian yang semakin mendalam itu penelitian yang semakin bagus, semakin berkualitas. Jadi kalau penelitian Anda itu dalam, maka semakin berkualitas. Maka itu bagaimana sih caranya memangnya untuk membuat kerangka teori? Nah, caranya begini, saya jelaskan dulu sebelum kita nanti praktek ke cara pembuatannya. Nah, cara membuatnya pertama kita harus menyusun suatu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi alur cerita dari kerangka teori kita. Misalnya pertanyaan yang dari rumusan masalah ya, apa yang ditanyakan di situ. Nah, atau enggak pertanyaan itu yang penting sudah mendefinisikan variabelnya itu tadi ya. Dan yang kemudian kita menuliskan variabel-variabelnya. Variabel X apakah berpengaruh dengan variabel Y? Kan ada variabel X dan variabel Y itu sudah ditempel mesti. Nanti kita tinggal menghubungkan arti dari kata-kata variabel itu atau konsep-konsepnya aja. Itu nanti kita hubungkan, atau definisi dari variabel itu. Terus nanti kita hubungkan bagaimana caranya kita mengetahui konsepnya itu ya, cari di literatur atau cari di buku, cari di jurnal, kita cari teori-teorinya atau konsep-konsepnya atau indikator-indikatornya, kemudian kita hubungkan. Nah, lalu cara menghubungkannya seperti apa? Kita melakukan proses ilmiah, berpikir ilmiah ya, dengan cara kita berpikir induktif maupun cara berpikir deduktif.
Misalnya kita menggunakan cara berpikir yang dari umum ke khusus. Jadi kita pikir dari umum dulu, mulai dari variabel X menuju variabel Y. Jadi umum secara luas, kemudian kita fokus kepada variabel Y. Atau enggak kita dari variabel Y dulu menuju ke variabel X. Nah, dari sini kan kita ketahui bahwa kita mulai dari variabel Y-nya itu dari khusus. Jadi dari khusus sempit dulu baru mekar dia meluas. Dari sini dapat kita ketahui ya, kalau kita menggunakan variabel yang dari Y dulu ke X, nah ini kita ketahuan dari alur cerita dalam penelitian kita menemukan itu semua cara berpikirnya. Terus kita membuat diagram atau membuat gambaran itu tadi ya. Nah, itu terserah Anda modelnya seperti apa, apakah dari atas ke bawah, dari samping kiri ke kanan, atau dari bawah ke atas. Nah, ini terserah Anda, tinggal sesuaikan kriteria Anda. Yang penting dapat dibaca ya, yang mana variabel-variabel yang benar-benar berhubungan, mana yang tidak benar berhubungan. Oke, kita langsung saja prakteknya, cara membuatnya seperti apa. Simak terus. Sekarang kita ada contoh ya di sini ya. Di sini ada contoh judulnya, misalnya pengaruh marketing mix terhadap mahasiswa dalam mahasiswa apa ini, misalnya fakultas apa, dalam pembelian kartu berbayar produk. Misalnya kartu berbayar apa, misalnya saya sebut merek ya, misalnya Telkomsel, Tri dan sebagainya. Nah, di sini ada judul. Pertama-tama sebelum kita membuat kerangka teori, kita harus tahu dulu apa yang namanya variabel. Variabelnya mana, bukan kita definisikan lagi, enggak, tapi kita cari tahu mana variabel X dan mana variabel Y-nya. Nah, dari sini sudah kelihatan ya. Untuk variabel X-nya adalah marketing mix. Nah, ini variabel X-nya, dan variabel Y-nya adalah pembelian. Pembelian ini ya. Di sini sudah kita ketahui variabel X dan Y-nya. Nanti kalau Anda misalnya punya judul untuk membuat kerangka teori misalnya, nah di sini Anda harus tahu dulu variabel X-nya mana dan variabel Y-nya mana. Kalau masih belum tahu bisa Anda tanyakan di kolom komen ya, untuk variabelnya apa. Nah, setelah kita ketahui variabel X-nya dan Y-nya, maka kita pertama dasarnya ada, kita buat kotak ya. Kotak seperti ini, misalnya ini kotaknya hanya 2 samping-sampingan seperti ini. Kalau misalnya Anda ingin kotak model dari atas ke bawah bisa, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan bisa, atau dari bawah ke atas bisa. Nah, ini tergantung selera saja. Nah, sekarang di sini untuk marketing mix ini kita taruh di sini, dan variabel Y-nya di sini keputusan. Ini kalau menggambarkan hasilnya bisa langsung dihubungkan ya. Variabel X berpengaruh pada variabel Y. Nah, di sini sudah bisa langsung dihubungkan. Tapi di sini karena kerangka teori itu berisi tentang teori yang berisi tentang konsep-konsep, indikator, penjelasan dan sebagainya, maka di sini kita cari untuk marketing mix. Di sini kan karena kita perhatikan ya, judulnya itu adalah pengaruh. Jadi peneliti ini ingin meneliti seberapa pengaruhnya ini untuk marketing mix ini terhadap pembelian ya, mahasiswa ini dalam membeli. Marketing mix ini seberapa berpengaruhnya, maka dia cari untuk marketing mix ini, kita cari indikator kenapa berpengaruh marketing mix ini. Jadi indikatornya adalah pertama products, kedua price, place dan promosi. Nah, ini indikatornya kenapa kok bisa berpengaruh. Lalu kita cari indikator yang pembelian. Pembelian ini karena ini menyangkut keputusan ya, keputusan pembeli itu mau beli apa enggak, maka indikatornya itu apa. Nah, kita cari itu indikatornya. Indikatornya misalnya di indikatornya ini orang membeli karena budayanya memang cari yang murah, atau enggak sosial, semua teman-temannya dia membeli itu harga murah, atau enggak dari kepribadiannya sendiri dia memang ingin membeli kartu yang murah misalnya. Terus psikologinya memang secara psikologi dia ingin produk yang murah, nah maka itu kartu apa, berbayar apa. Nah, dari sini kita kan sudah mengetahui indikatornya. Kalau ingin memperlebar lagi mungkin ditambahi di sini bisa.
tambahin lagi sebuah kotak, ini bisa. Tapi yang penting di sini yang paling sederhananya seperti ini. Ini yang paling digunakan, malah yang sederhana, biar kita tidak kemana-mana dalam meneliti. Lalu kita kasih garis penghubung. Di sini penting sekali nih, ada 2 kotak dikasih garis penghubung di sini. Nah, garis penghubung ini yang membaca nanti, misalnya kita ketika pembimbing membaca seperti ini. Oh, berarti ini marketing mix ini indikatornya ini seberapa ya berpengaruhnya tentang ini, untuk indikator ini. Nah, itu dapat bisa langsung dibaca, bisa langsung dimengerti isi nanti apa yang Anda tulis di dalam skripsi. Nah, begitu sederhananya kan dalam membuat kerangka teorik. Maka apa yang Anda bingungkan? Mungkin kalau ada yang bertanya di kolom komen, masalah ini buat kerangka teorinya seperti apa? Nah, kalau saya bukan peneliti, jadi nanti harus merumuskan ini dulu, indikator ini apa indikatornya. Kalau sudah ketahuan indikator atau konsep-konsepnya apa, nanti mana yang kita hubungkan. Nah, itu tergantung peneliti. Nah, mungkin di sini bisa Anda cabangkan lagi untuk penjelasannya. Misalnya di sini bisa Anda buat penjelasan lagi sebuah kota, terus nyambung lagi sebuah kota, yang mana ini nanti tetap tujuannya ke sini ya, tetap tujuannya ke sini. Nanti semua itu tetap tujuannya ke variabel y-nya, atau itu untuk penjabarannya lagi misalnya. Atau enggak Anda menggunakan x-nya 2, ini x1 dan di sini x2. Nah, di sini ada x2, misalnya ada x2, ini nanti juga tetap dihubungkan seperti ini. Pokoknya nanti intinya variabelnya menuju ke variabel y. Nanti kalau misalnya ada feedback atau nanti untuk evaluasinya, itu nanti bisa diputar lagi. Nah, seperti ini nanti terjadilah suatu kerangka teori yang indah sekali ya. Tapi yang penting dalam dasarnya ini kerangka teoristis itu gampang dipahami oleh pembaca. Yang penting seperti itu. Seperti ini tadi awal mulanya ya. Awal mulanya dalam kerangka teori ini kan sangat sederhana sekali seperti ini. Ini sangat mudah sekali dibaca. Oke, mungkin sekian dulu untuk kerangka teori, langsung praktek ya. Karena ternyata membuat kerangka teori itu tidak seribet yang kita bayangkan, membuat terlalu besar, enggak. Tergantung judul kita juga dan kedalaman penelitian kita. Jadi semakin besar kerangka teori, maka semakin dalam penelitian kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.